Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel TXD Tutorial D. Oke. Di video yang kedua ini, kita akan belajar mengenai data formatting and cleansing. Ingat ya, ini video yang kedua atau part kedua dari series Basic Excel from Zero atau Basic atau fundamental atau hal dasar hingga sampai ke tingkat yang advance. Oke, jadi meskipun teman-teman nih baru awal mengetahui Excel, inilah series yang cocok buat teman-teman belajar. Oke, di video kedua ini kita akan belajar mengenai dua hal. Yang pertama, tipe data. Yang kedua, ekstrak data. Oke, keep in mind dulu saja, apa ya tipe data itu? Apa ya maksud dari ekstrak data itu? Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah tipe data. Oke, saya next. Berikut merupakan tipe data yang paling sering ditemui dalam Excel. Oke, ada yang tahu nggak nih? Dari tabel ini, maksudnya apa sih? Apa kesimpulan yang bisa diambil? Nah, kalau teman-teman perhatikan, misal di sini ada 18, 99,4, ada 1.8, ada Budi, ada 3 April 2022. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan, yang ini 18, 99,4, 3 April 2022, dia ada di rata kanan ya, ada di bagian kanan dalam selnya. Tapi kalau 1,8 lalu Budi, dia ada di rata kiri. Oke, jadi gini, kesimpulannya adalah kalau misalnya teman-teman ketikan angka berapapun, sebagai contoh, kalau di sini angka 18, dia akan ada di rata kanan. Dan artinya, dia itu didefinisikan oleh Excel sebagai angka, sebagai number, atau sebagai numerik. Begitupun dengan 99,4. Dia akan didefinisikan oleh Excel sebagai angka, sebagai number, sebagai numerik. Begitupun yang tanggal juga. Sedangkan kalau Budi, kalau 1.8, dia akan didefinisikan oleh Excel sebagai teks. Jadi, kalau misalnya dia adalah teks, maka secara default dia ada di rata kiri. Tapi kalau misalnya dia sebagai angka, sebagai number, sebagai numerik, atau sebagai tanggal, dia akan ada di rata kanan. Oke, tenang. Mungkin teman-teman masih bingung. Saya contohin di Excel ya. Oke. Tadi kan kalau misalnya angka, terus numerik, atau mungkin disebut tadi number ya, atau tanggal, dia ada di kanan nih. Tapi kalau teks, dia ada di kiri. Nah, ini nggak rapih nih. Oke, masih ingat ya di video pertama, kita blok, Ctrl A, kita klik 2 kali di kolom antara A dan B, sampai ada tanda seperti ini. Kita klik 2 kali, nah, dia akan rapi. Oke, ini di sini ya. Jadi saya salah. Oke. Ini saya highlight biar kelihatan. Oke. Misal, saya ketik angka 9. Saya enter. Nah, dia akan ada di kanan ya. Saya ketik 9,8 misalnya.
berapapun angka yang teman-teman ketikkan silahkan. Tapi di sini saya mencontohkan 9,8. Dia akan ada di kanan. Oke. Misal, saya ketik tutorial D. Kalau misalnya kita lebarkan kolomnya, nah, dia akan ada di kiri. Lalu, kalau misalnya saya ketikkan 9,8, tapi komanya pakai angka koma, maaf, pakai tanda koma, maka dia akan didefinisikan sebagai teks. Nah, ini dia. Bedanya apa? Bedanya adalah di dalam Excel saya menggunakan tanda desimalnya itu pakai tanda titik, bukan koma. Jadi, misalnya nih, ada angka 9,8, 9,8, 9,8, dan 9,8, tanda komanya pakai tanda koma, lalu 9,8, 9,8, saya jumlahkan sama dengan sum, saya blok. Nah, dia hasilnya 29,4. Coba kalau yang tanda desimalnya pakai tanda koma ya. Saya sum, saya blok, tutup kurung, saya enter. Dia hasilnya 0. Kenapa? Karena si 9,8 ini dia didefinisikan sebagai teks dalam Excel saya. Makanya dia ada di kiri. Tapi kalau yang ini dia didefinisikan sebagai angka. Makanya dia di kanan ya. Oke, karena di Excel saya menggunakan tanda desimalnya pakai tanda titik. Oke, tapi teman-teman mungkin ada yang tanda desimalnya pakai tanda koma kayak gini. Nah, itu tinggal diatur aja, bisa. Teman-teman pengen yang mana, itu boleh. Caranya, teman-teman masuk ke menu File, lalu pilih yang Options, lalu pilih yang Advanced. Nah, di bagian Use System Separators, saya tidak mencekliskannya. Sehingga di sini, desimal separatornya, saya menggunakan titik ya. Dan thousands separatornya, saya menggunakan tanda koma. Jadi, kalau misalnya saya ketikkan 10.000, nah, pasti antara angka 10 dan 000 yang ada 3 itu sebagai tanda yang menunjukkan itu adalah 10.000 atau ribuan, dia pakai koma. Ini saya contohin, misalnya saya ketikkan 10.000. Nah, ini kan nggak ada tanda pemisahnya ya, 10.000. Nah, caranya biar ada tanda pemisahnya di 3 angka belakang, saya klik yang ini, comma style. Nah, di sini 10.000, tanda pemisahnya saya menggunakan tanda koma. Jadi ini bukan 10,000, tapi ini adalah 10.000. Oke. Saya kembali ke yang tadi, saya pilih option, saya pilih advance. Nah, kalau misalnya teman-teman ketikkan atau checklistkan yang use system separators ini, nanti tanda desimal teman-teman itu akan menggunakan tanda koma, bukan titik seperti saya. Oke, karena saya sudah terbiasa menggunakan tanda titik sebagai tanda desimal, maka saya tidak akan mencekliskannya. Oke, kita lanjut ya. Nah,
Begitupun yang tanggal. Oke, misalnya yang tanggal saya pilih di sini. Misal, saya pengen tahu tanggal yang hari ini. Caranya gampang, sama dengan today, buka kurung, tutup kurung, enter. Nah, ini tanggal sekarang, tanggal video ini dibuat, 27 November tahun 2022. Kalau pengen lebih detail lagi, teman-teman bisa ketikkan sama dengan now, buka kurung, tutup kurung. Nah, dia selain ada tanggal, bulan, tahun, dia ada jamnya juga. Jadi, video ini dibuat tanggal 27 November 2022 pukul 13.47. Oke, nah ini yang tanggal, dia ada di kanan ya, ada di kanan. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalau misalnya dia ada di kanan, dia akan didefinisikan sebagai angka, atau sebagai number, atau sebagai numerik, atau sebagai tanggal. Tapi kalau dia ada di kiri, dia akan didefinisikan sebagai teks. Oke, itu adalah materi mengenai tipe data. Cukup singkat, bukan? Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu ekstrak data. Oke, disclaimer di awal, kita akan membahas ekstrak data from time atau dari tanggal, dan yang kedua ada ekstrak data from text atau dari teks. Nah, oke, ingat ya, kalau misalnya time, dia ada di bagian kanan. Nih, ini ada kolom date, dia ada di kanan. Tapi kalau dia teks, nah ini yang produk ID, dia ini sebenarnya ada di kiri. Mungkin karena ini dia lebar kolomnya kecil, jadi seolah-olah dia ada di tengahnya. Oke, yang pertama dulu, kita akan melakukan ekstrak data dari time atau dari tanggal. Terdapat banyak fungsi yang bisa digunakan untuk mengekstrak data dari format tanggal yang dapat mengambil tanggal, bulan, tahun, serta menghitung selisih antar tanggal. Jadi misalnya teman-teman punya data nih, punya kolom date ini, hanya punya kolom date ini. Nah, teman-teman sebenarnya cuma pengen ngambil si tanggalnya aja, atau mungkin bulannya aja, atau mungkin tahunnya aja, atau mungkin tanggal dan bulan, atau tanggal dan tahun, atau bulan dan tahun. Nah, itulah yang dinamakan dengan ekstrak data. Jadi, di sini, kalau teman-teman pengen ngambil tanggalnya aja dari tanggal ini, yang kolom ini, maka teman-teman bisa tuliskan formula dalam Excel-nya sama dengan day, buka kurung, B2. Jadi di sel inilah yang akan diambil day-nya, tutup kurung, dan di enter, maka hasil dia akan 24. Begitupun yang bulan, dia pakainya rumus month. Kalau tahun, dia pakai yang year. Ini pakai bahasa Inggris ya. Day itu hari, month itu bulan, year itu tahun. Oke, nah dia outputnya akan angka, sehingga dia akan ada di bagian kanan. Nah, tapi ternyata misalnya kita pengen nge-ekstraknya atau ngambil harinya, saya nggak mau yang angka 24. Saya maunya 24 itu hari apa sih? Nah, kayak misalnya ini, ada Saturday, ada bulan September, ada September 2022. Nah, formulanya cukup beda. Di sini sama dengan teks. Nah, di sini ada teks nih. Sama dengan teks, buka kurung B5, titik 2, tanda petik 2, D, tanda petik 2, tutup kurung. Nah, dia outputnya
adalah berupa teks. Sehingga nanti di sini Saturday, September 2022 dia akan ada di kiri. Nah, tapi kan di sini ada angka nih 2022. Kan di kolom C keempat dia di kanan. Tapi kenapa yang di C7 dia di kiri? Karena dia bersama dengan teks. Jadi di sini September 2022 itu didefinisikan sebagai teks yang bukan angka, meskipun ada angka 2022-nya. Oke, kita langsung saja ke Excel-nya. Ini kita hapus semuanya. Misal di sini ada hari ya. Di sini ada hari yang sekarang sama dengan today. Buka kurung, tutup kurung, kita enter. Sekarang berarti hari tanggal 27 November 2022. Misalnya kita drag ke bawah. Oke. Kita pengen ngambil tanggalnya doang nih. Tanggal 27. Maka caranya sama dengan day, buka kurung, serial number yang mana? Yang ini. Tutup kurung, enter. Nah, dia akan keluar tanggal 27. Dan dia ada di kanan, karena dia didefinisikan oleh Excel sebagai angka. Oke, kita lanjut. Kita pengen ngambil bulan. Rumusnya atau formulanya sama dengan month, buka kurung, serial numbernya yang ini, tutup kurung, kita enter. Nah, dia ada di kanan, karena dia didefinisikan oleh Excel sebagai angka, atau numerik, atau number. Kalau misalnya tahun, sama formulanya, sama dengan year, buka kurung, kita pilih serial numbernya yang ini, tutup kurung, kita enter. Oke, di sini 27, tanggal 27, bulan 11, tahun 2022, dia ada di kanan, karena mereka didefinisikan oleh Excel sebagai angka atau numerik atau number. Oke, ternyata saya pengennya si angka 27 ini dia itu sebenarnya tanggal 27 itu di hari apa sih? Kalau hari itu kan teks ya, ada hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dia itu teks, nggak ada hari 1, hari 2, hari 3, nggak ada kan. Jadi makanya yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ini itu akan didefinisikan sebagai teks. Jadi formulanya sama dengan teks, buka kurung. Nah, di sini ini ada petunjuk nih. Value. Value-nya yang mana? Value-nya yang ini. Nah, terus di sini ada titik koma. Nah, ini nih yang banyak kesalahannya. Jadi ada yang pakainya koma, ada yang pakainya titik koma. Kalau saya pakainya titik koma karena di petunjuknya pakai titik koma. Jadi tergantung dari teman-teman ya. Kalau misalnya di petunjuknya pakai koma, ya pakai koma. Kalau saya titik koma, jadi pakainya titik koma. Titik koma format teks. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kalau misalnya teks, kita harus menggunakan tanda petik 2. D. Tanda petik 2, buka kurung. Nah, mungkin banyak yang nanya nih. Kenapa pakai tanda petik 2? Kenapa D-nya ada 4? Oke, gini. Yang namanya teks itu wajib pakai pakai tanda petik 2. Misal, di sini ada angka 27.
dia akan ada di kanan kan, karena dia angka. Tapi kalau saya pakai tanda petik 27, tanda petik 2, dia akan didefinisikan sebagai teks, sehingga dia akan ada di kiri. Saya enter nih, dia ada di kiri. Makanya di formula ini kita kan pengen nyari hari apa ya? Tanggal 27 ini hari apa sih? Makanya di sini pakai tanda petik 2. Oke, gitu ya. Oke, terus kenapa D-nya ada 4? Nah, ini coba nih kita bedain. Kalau misalnya D-nya 1, D-nya 2, D-nya 3, D-nya 4. Oke, kita copy aja ini rumusnya. Ctrl C biar cepat, lalu Ctrl V. Nah, misal D-nya kita pilih yang 1 aja. Nah, dia akan keluar 27. Nah, tapi 27 ini dia ada di kiri, bukan di kanan. Karena dia didefinisikan sebagai teks ya. Dan kalau teman-teman perhatikan, di rumusnya dia ada tanda petik 2-nya. Oke. Terus, kalau misalnya D-nya 2, apa hasilnya? Ternyata sama seperti yang D-nya 1. Nah, gimana kalau D-nya 3? Ternyata dia merupakan singkatannya. Jadi, minggu itu MGG. Kalau misalnya Saturday, dia pasti SAT, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya D-nya 4, dia versi lengkapnya, yaitu minggu, bukan MGG. Nah, gimana kalau D-nya 5, D-nya 6, D-nya 7, D-nya 8, dan seterusnya? Dia akan sama dengan yang D-nya 4. Coba nih ya. D-nya 5, tambahin 1. Nah, dia sama. D-nya 5. Coba saya D-nya D10 misalnya. Sini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sama. Dia akan menghasilkan minggu. Nah, jadi biar lebih cepat, makanya di sini pakainya D4. Makanya tadi di PowerPoint, kita ke PowerPoint, di sini formulanya D-nya 4. Kayak gitu ya. D ini berasal dari kata day. Day, jadi makanya di sini day. Kalau bulan, month, di sini dia M. Kalau tahun, di sini dia pakainya yang year. Y. Kayak gitu ya. Oke. Sekarang kita yang bulan. Sama dengan teks, buka kurung, value. Value-nya yang ini, terus ada titik koma, format teks. Apa kita misalnya maunya apa? Bulan. Oke. Jangan lupa tanda petik 2, bulan. M. Tanda petik 2, tutup kurung, enter. Oke. Itu kalau bulan ya. Kalau tahun, sama dengan teks. Nah, ini bisa huruf kecil, huruf besar, bebas ya. Nggak ngaruh. Buka kurung, value-nya apa? Value-nya ini. Terus titik koma atau koma tergantung teman-teman ya. Tergantung petunjuknya nih di laptop teman-teman. Terus format teks tahun. Ingat ya, tanda petik 2. Y. Tanda petik 2. Tutup kurung. Enter. Oke. Saya review lagi. Dia outputnya angka, sehingga dia ada di kanan. Dan dia outputnya kiri. Dia ada di kiri. Dan kalau teman-teman perhatikan, dia di sini ada formula atau rumus tanda petik 2. Sehingga dia dikatakan sebagai teks. Oke. Gimana kalau misalnya ternyata saya pengennya
ngambilnya nih misalnya minggu 2022. Gimana caranya? Caranya adalah saya pindah ke sini ya. Sama dengan teks, sama rumusnya. Buka kurung. Value-nya yang apa? Value-nya yang ini. Lalu titik koma. Nah, di sini ada format teks sama ya. Nah, di sini formatnya kita pengen hari, hari Minggu, dan tahun. Jadi, tanda petik 2, day, tanda petik 2, lalu tanda petik 2 lagi, y, tanda petik 2 lagi, tutup kurung. Jadi, yang D ini hari, yang Y ini tahun. Jadi, hari Minggu, tahun 2022. Oke, di sini ada kesalahan. Oh maaf, di sini harusnya ada titik 2. Titik koma, maaf. Salah lagi. Coba kita lihat ke PowerPoint-nya. Oh maaf, ya, saya sedikit salah. Ini nggak pakai ini ya, nggak pakai titik tanda petik 2, sorry. Nah, oke. Jadi maka dia akan keluar Minggu 2022 ya. Oke, nih. Kalau ini kan dia nggak ada spasinya nih, karena di sini dia D langsung Y tanpa ada spasi. Tapi kalau ada spasinya, maka dia akan berubah juga mengikuti yang di sini. Kalau misalnya tanda strip, nah dia jadi Minggu 2022. Oke, kalau misalnya saya pengen minggunya MGG, jadi di sini D-nya 3 aja. Jadi MGG 2022. Nah, seperti itu ya. Gimana kalau kita misalnya pengennya bulan dan tahun sama ini, kita copy aja, kita pindahin ke sebelahnya. Misalnya pengennya MGG, maaf, bulan ya tadi ya, bulan dan tahun. Jadi di sini kita ganti DD-nya jadi MMMM. Jadinya November strip 2022. Kalau pengen spasi, stripnya kita hapus, kita spasi. Dia akan jadi November 2022. Oke. Kalau pengen 3 gimana? Sama saja. Kita tambahin di sini D 4 kali, M spasi Y. Jadi dia akan berubah jadi Minggu November 2022. Oke. Ingat ya, yang ini dan ini dia ada di kiri. Karena dia didefinisikan sebagai teks dalam Excel. Karena di formulanya ada tanda petik 2. Tapi kalau yang atas, dia didefinisikan oleh Excel sebagai angka. Karena dia nggak ada tanda petik 2-nya. Oke, kita lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu ekstrak data dari teks. Nah, sama di sini fungsinya adalah untuk mengambil bagian tertentu dari data. Itulah yang dinamakan dengan ekstrak data. Nah, di sini ada beberapa formula ya atau fungsi. Ada left, ada right, ada concat, ada find, ada meet. Apa sih bedanya? Oke, saya jelasin singkat dulu sebelum kita beralih ke Excel-nya. Oke,
Di sini kalau kita pakai yang left, keterangannya adalah dia akan mengambil data dari kiri. Oke, maksudnya gimana? Maksudnya adalah di sini sama dengan left buka kurung B2. B2 tuh yang ini, yang fur strip BO strip 100001798. Itu B2. Nah, di sini angka 3-nya itu mau berapa sih huruf yang mau kita ambil? Nah, makanya di sini ada FOR. 1, 2, 3. Jadi hasilnya 3. Nah, karena dia left dan keterangannya adalah mengambil data dari kiri, maka outputnya adalah dari kalimat FOR strip BO strip 100001798, dia akan mengambil yang data paling kiri sebanyak 3. Jadi yang ini, yang FOR. Maka hasilnya adalah ini, FOR. Oke, itu yang left ya. Left dari bahasa Inggris, kiri. Kalau kanan, itu right. Nah, di sini coba kita pengen ngambil yang misalnya di sini keterangannya right B2, 3. Artinya kita mau ngambil yang di bagian B2, yang ini yang sama kayak tadi ya. Dan kita ngambilnya sama 3 angka atau 3 huruf. Jadi di sini hasilnya adalah 798 ya. Sama nih, 798. Kalau misalnya di sininya 4, maka hasilnya adalah 1798. Nah, itulah bedanya. Kalau left dia kiri, kalau right dia kanan. Oke. Kalau concat itu fungsinya adalah menggabungkan data. Jadi di sini concat buka kurung A2 yang ini titik koma tanda petik 2 strip tanda petik 2 ini sebagai pemisahnya ya, sebagai pemisahnya. Sama kayak yang tadi sebelumnya. Terus titik koma lalu C2. C2 itu yang ini, furniture. Tutup kurung, maka hasilnya 1 strip furniture. Nah, di sini concat kan untuk menggabungkan. Di 1 di A2 yang ini, terus dia dipisahkan oleh tanda petik 2 strip nih. Dia dipisahkan oleh strip. Makanya di sini hasilnya adalah strip. Kalau misalnya kita di sini hasilnya spasi, maka di sini spasi. Kalau misalnya di sini titik, misal tanda petik 2 titik tanda petik 2, maka hasilnya akan titik juga di sini. Dan sini C2 yang ini furniture, maka di sini adalah furniture. Oke. Jadi kalau yang left dia mengambil data paling kiri, kalau right dia paling kanan, kalau concat dia menggabungkan. Kalau find dia untuk menemukan, misalnya di sini ada find apa nih yang kita mau cari. Misal di sini tanda strip. Tanda petik 2, strip, tanda petik 2, titik koma, B2 nih. B2, artinya kita pengen nyari strip ini di bagian B2 yang ini. Dan di sini titik koma 1. Artinya itu adalah star number-nya. Jadi di sini tanda strip ini itu ada di huruf keempat. Maka di sini hasilnya 4. Kalau nggak percaya, teman-teman bisa lihat di sini F1, U2, R3, strip 4. Nah, makanya hasilnya 4. Kalau misalnya di sini pengen find misalnya yang B, huruf B nih, B. Dia akan ada di 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya adalah 5. Jadi di sini adalah mencari posisi karakter ya, kalau find. Nah, kalau mid itu dari kata middle. Dia keterangannya itu untuk mengambil data di tengah. Jadi misalnya ini. Mid B2 sama yang tadi B2. Terus dia pengen ngambil 2 dan koma 3. 3 ini adalah hasilnya. Jadi di sini dia hasilnya U R strip.
Oke, biar kebayang, kita langsung ke Excel-nya saja. Kita cari Oke, kita buat aja deh sendiri. Misal tutorial deh keren ansik. Oke, misalnya kita pengen ngambil nih. Kita pengen ngambil si huruf TUT-nya aja. Misal di sini kan ada banyak nih misal nih. Nah, kita pengen ngambil 3 huruf di awal aja. Caranya sama dengan left buka kurung. Nah, teksnya yang mana? Yang ini. Titik koma. Nah, number karakternya berapa? Karena kita pengen ngambil yang TUT, maka kita ngambil 3. Tutup kurung, enter. Jadi hasilnya TUT. Kalau misalnya kita pengen ngambil 5 misalnya. Kalau 5 kan berarti TUTOR. Kita rubah 5, maka hasilnya tutor. Nah, sekarang kita pengen ngambil nih 3 angka yang paling kanan. Kalau tadi kiri, kalau sekarang kanan. Kita pengen ngambil si REN aja nih. Caranya adalah sama dengan right, buka kurung, teks yang mana? Yang ini, titik koma, berapa nih nomor karakternya? Misal kita pengen ngambil 3, pengen ngambil REN-nya aja. Maka di sini 3, tutup kurung, enter. Oke. Lanjut. Misal di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada strip, 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 strip. Oke. Misal saya pengen menggabungin nih antara si ini dengan si ini. Saya pengen nih bikin kayak gini. 3 tutorial D keren. Nah, ini kan sebenarnya hasil gabungan dari ini dengan ini. Nah, caranya kita pakai concat. Sama dengan concat buka kurung. Nah, teksnya yang mana nih? Yang ini. Titik koma. Terus misalnya kita pengen kasih pemisahnya adalah tanda strip. Jadi tanda petik 2, strip, tanda petik 2, titik koma, terus kita ke teks 3-nya, yang ini. Tutup kurung, sedangkan enter. Nah, itu dia. Jadi kita sebenarnya di sini ada F17, ada strip, ada H17. Jadi kita ingin menggabungkan sebenarnya 3 ini. Yaitu ada F17, yang ini angka 3, lalu ada strip, di sini ada strip, lalu ada H17, yaitu yang ini, tutorial decree. Misal kita pengen misalnya di sini ada 3 strip, lalu ada bintang, 3 strip bintang tutorial decree. Jadi caranya ya sama dengan concat buka kurung yang ini F17 titik koma tanda strip, jangan lupa pakai tanda petik 2 titik koma, lalu tanda bintang titik tanda petik 2 maaf, titik koma, lalu kita pilih yang ini tutorial decree, tutup kurung, maka hasilnya adalah hasilnya 3 strip bintang tutorial decree. Jadi
Fungsi concat adalah untuk menggabungkan. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Left sudah, right sudah, concat sudah. Nah, sekarang kita ke find. Misal nih, dari sini sebenarnya huruf R itu ada di posisi keberapa sih? Nah, caranya sama dengan find, buka kurung, find text. Apa nih yang mau kita cari? Tadi kan huruf R ya. Nah, jangan lupa pakai tanda petik 2 karena R itu adalah karakter atau teks. R, tanda petik 2. Nah, ini huruf R-nya, maaf, mau besar, mau kecil itu sama saja. Titik 2, maaf, titik koma, within text-nya yang ini. Lalu star number-nya 1. Jadi kita pengen nyari R yang pertama. Tutup kurung, kita enter. Jadi dia huruf R itu ada di posisi kelima. Jadi sini yang pertama ada T, yang kedua ada U, yang ketiga ada T, yang keempat ada O, yang kelima ada R. Nah, itulah fungsinya. Fungsi dari find ya. Find R. Jadi kita mau mencari si huruf R ini ada di posisi keberapa sih di sel H15. Oke, sekarang kita yang kelima, yaitu yang middle. Sama dengan mid, buka kurung, misalnya yang ini, kita ambil yang H19. Titik koma, star number-nya misalnya 1 aja. Titik koma, nah number karakternya kita mau berapa? Misalnya mau 3. Oke, maka hasilnya apa? Hasilnya adalah tut. Oke, ini jangan 1 deh, biar nanti bisa dibedain. Misalnya 3. Nah, tor. Jadi, kita nih, dari sel H19 ini, kita mau ngambil 3 angka. Di sini yang terakhir, yang ini, itu kan number karakter. Nah, kalau yang ini, star number, itu dimulai dari posisi keberapa? Kalau ini kan ketiga nih, jadi dia mulai dari yang ketiga. Jadi, yang pertama T, yang kedua U, yang ketiga T. Nah, jadi kita mulai dari yang T ini. Dari T ini. Bukan yang T awal ya, tapi T yang ini. Nah, karena kita pengen ngambil 3 nih, nomor karakter 3. Jadi, harusnya kan T, O, R. Nah, makanya ketika kita enter, dia hasilnya Tor. Nah, kalau misalnya number karakternya 4, jadi ya Tori. T, O, R, I. Nah, dia hasilnya Tori. Begitupun seterusnya. Oke. Sampai sini paham ya? Dan materinya udah selesai. Sekarang kita latihan aja nih. Kita latihan. Oke, nah ingat ya, ini kan nggak rapih nih. Kompartemennya ketutupan. Jadi caranya Ctrl A, terus klik 2 kali di sini, di antara A dan B. Nah, dia akan rapih. Nah, dia akan rapih semuanya ya. Oke, nah misalnya saya punya data nih, di sini ada nama karyawan, nama first name-nya, nama pertamanya ada Raina, last-nya ada Aryani, dan seterusnya. Nah, full name-nya itu kan artinya kita menggabungkan antara si first name dan last name, ya kan? Nah, caranya, ada yang masih ingat? Caranya, kita pakai rumus concat. Ingat ya, concat itu untuk menggabungkan. Sedangkan concat, buka kurung, teks satunya apa? Raina. Titik koma, teks duanya apa? Misalnya, kita langsung aja, Aryani. Oke. Tutup kurung, maka hasilnya seperti ini.
Raina Aryani. Nah, ingat, di sini dia B4 titik koma C4. Jadi, dia tidak ada pemisahnya nih. Oke, misal saya pengen ngasih pemisahnya sama dengan concat buka kurung si ini B5 titik koma, saya pengen kasih pemisah misalnya tanda spasi. Spasi itu adalah teks ya, jadi makanya kita pakai tanda petik 2 spasi, tanda petik 2 lagi, titik koma, kita beralih ke teks 3. Kita pilih yang Anggra ini. Tutup kurung, enter. Nah, di sini ada tari spasi Anggraini. Nah, di sini kan ada 3 nih. B5, lalu spasi, ada C5. Kalau yang atas, dia cuma 2. Ada B4 dan C4. Nah, kita klik 2 kali, biar cepat, di bagian sini. Maka dia ke bawahnya akan mengikuti. Nah, itu dia. Oke. Oke. Nah, sekarang ternyata kita pengen bikin email nih. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini kan ada Raina titik Aryani. Raina first name-nya, terus dipisahkan oleh titik, lalu ada Aryani sebagai last name-nya, ada strip eatmyskill.com. Atau kita ganti misalnya di sini tutoriald.com. Nah, caranya gimana? Biar otomatis. Nah, caranya sama, pakai concat. Sama dengan concat. Buka kurung, tari, titik, koma. Nah, di sini kan ada tanda pemisah nih, titik. Ingat, tanda petik 2, titik, tanda petik 2, terus ke titik koma, kita beralih ke teks 3, yaitu ada Anggraini. Nah, titik koma, kita tambahkan lagi teks 4, tanda petik 2. Nah, di sini kan ada strip tutoriald.com. Jadi, strip tutoriald.com, tanda petik 2, tutup kurung, kita enter. Nah, maka dia hasilnya akan sama. Kita klik 2 kali di sini. Nah, dia secara otomatis akan ngikutin. Oke, nah itulah fungsi dari concat. Jadi, concat itu untuk menggabungin nih. Bisa bikin full name, bisa bikin email, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Misal di sini ada location nih, ada location, ada floor, ada city, ada call. Nah, misalnya call ini itu sebenarnya adalah 3 angka dari belakang di bagian sel ini. Jadi ada 827, 806, 584. Nah, kalau misalnya kita manual kan lama ya. Misal yang ini Surabaya, call-nya 827, yang Jakarta 806. Nah, itu kan kalau manual lama ya. Apalagi kalau datanya ribuan gitu kan. Nah, cara cepatnya seperti di yang sebelumnya, kita pakai fungsi write. Sama dengan write, buka kurung, teksnya. Teksnya yang mana? Teks yang ini. Titik koma. Nah, nomor karakternya berapa? Tadi kan dimintanya 3 nih. Berarti kita tulis 3. Tutup kurung, enter. Nah, angka di sini 827. Lalu kita klik nih 2 kali di sini biar cepat. Nah, dia akan ngikutin tuh ke bawahnya. Oke. Sekarang kita lanjut ke city.
Nah, city ini sebenarnya kita pengen ngambil city itu yang 10, yang ini, yang 11, yang 10, 10, 12, 12, 11, 12, dan seterusnya. Caranya gimana? Caranya ingat ya. Nah, buat yang tadi, yang di city 10, 11, 10, 10, 12. Nah, caranya sama dengan mid, buka kurung, teks. Teksnya yang mana? Teksnya yang ini. Titik, koma. Nah, start numbernya apa? Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, angka 10, angka 11, angka 10, angka 10, angka 12, angka 12, itu terletak setelah tanda spasi ya. Tanda spasi. Nah, tanda spasi dari yang ini, yang Surabaya, itu ada di posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan yang Jakarta J1, A2, A3, A4, R5, T6, A7, spasinya di 8. Kalau Surabaya dia 9, Jakarta 8. Nah, perhatikan beda-beda tuh kan. Nah, di sini kita bisa selipkan formula dari find yang kita belajar sebelumnya. Find, buka kurung, apa yang mau kita cari nih? Tanda spasi. Tanda petik 2, spasi, tanda petik 2, titik koma, within text-nya apa? Within text-nya yang ini. Titik koma, start number-nya 1, tutup kurung. Jadi, fungsi ini yang find sampai sini, itu untuk mencari di mana posisi dari si spasi ini. Nah, kita kan tadi pengennya angka 10 kan, dan angka 10 atau angka satunya ini itu kan terletak di setelah spasi. Makanya di sini kita ketikkan plus 1. Terus titik koma. Nah, nomor karakternya berapa? Nomor karakternya 2. Karena 10, 11, 10, 10 ini kan sama nih, 2 semua nih. Terus tutup kurung, kita enter. Nah, dia akan 10. Nah, dia akan mengikuti semuanya. Oh maaf, ternyata yang ini tuh di floor ya, di lantai ya. Kita pindahkan aja. Nah, oke. Kalau yang city kan ada Surabaya, ada Jakarta, ada Jakarta, ada Yogyakarta. Nah, kalau city kita bisa nggak pakai fungsi left. Nah, di sini kan beda-beda nih. Surabaya dia karakternya ada 8, Jakarta ada 7. Kalau misalnya kita pakai left nih, sama dengan left buka kurung, teks, titik koma, nomor karakternya 8, tutup kurung, enter. Kita dapat nih Surabaya. Tapi apakah bawahnya akan mengikuti? Nah, bisa dilihat nih. Surabaya, oke Surabaya. Jakarta, oke Jakarta. Tapi Yogyakarta, ini kan Jakarta 7 nih. Sebenarnya 8. 8-nya itu spasi, jadi nggak kelihatan di sini. Jadi makanya seolah-olah sama nih kayak Surabaya. Tapi lihat, kalau yang Yogyakarta, dia cuma Yogyakar 8 kan, taknya nggak ada gitu kan. Nah, inilah kita nggak bisa pakai cuma sekedar pakai formula ini. Nah, caranya ini kita hapus dulu ya. Kita pakai, ingat ya, Ctrl Shift tanda panah ke bawah. Dia akan langsung ke baris paling bawah. Kita delete. Oke, caranya sama dengan left buka kurung, teksnya apa? Teks yang ini. Nah, number karakternya. Nah, di sini yang menarik, kita pakai fungsi find kayak yang tadi yang floor ya. Jadi
Kalau teman-teman perhatikan bahwa Surabaya, Jakarta, itu kan huruf akhirnya nih, Surabaya itu huruf akhirnya A, Jakarta A, Yogyakarta A. Ini kebetulan akhirannya A semuanya. Itu terletak di sebelum spasi nih, sebelum spasi. Jadi, kita bisa pakai fungsi number karakternya atau jumlahnya. Itu kita pakai find, buka kurung, tanda petik 2, spasi nih. Tutup kurung, titik koma, within text-nya yang ini, start number-nya 1. Atau mau nggak pakai juga nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya di sini ada tanda kurung siku ya, itu adalah opsional sebenarnya. Misalnya kita nggak pakai nih, kita nggak pakai tutup kurung. Nah, ingat tadi kan kalau Surabaya huruf akhirannya A ini terletak sebelum spasi. Begitupun Jakarta. Jadi di sini dikurang 1. Nah, ingat ya, kalau yang tadi yang floor dia ditambah 1 karena dia ingin mencari 10, 11, 10. Tapi kalau yang ini kita kurangi 1. Oke, titik koma, maaf, tutup kurung. Kita enter. Nah, maka hasilnya akan Surabaya. Kita klik 2 kali. Nah, dia hasilnya akan mengikuti meskipun jumlah karakter Surabaya dan Yogyakarta dan Jakarta itu beda. Ingat ya, kalau yang floor tadi dia ditambah 1. Tapi kalau city itu dia dikurang 1. Karena kalau yang city Surabaya dia terletak di sebelum spasi. Kalau floor dia di setelah spasi. Oke. Kita lanjut dan tara. Nah, untuk materi hari ini itu sekian. Jadi tadi kita review ya. Di materi hari ini kita belajar mengenai tipe data dan ekstrak data. Ada tipe data, ada yang di kanan itu didefinisikan sebagai number, angka, numerik, tanggal, dan kalau di kiri dia sebagai teks. Yang kedua ada ekstrak data. Jadi kalau kita bisa ngambil nih atau ngekstrak data, misal dari kolom ini, kolom tanggal ini kita pengen ngambil tanggalnya aja, bulannya aja, tahunnya aja, atau dalam bentuk teks. Nah ini tadi kita sudah belajar. Lalu yang kedua ada ekstrak data dari teks. Kalau tadi dari tanggal atau time, yang sekarang dari teks. Kita bisa pakai fungsi yang left, yang right, yang concat buat menggabungkan data, yang find untuk mencari posisi karakter keberapa, dan yang mid atau yang tengah, mengambil data di tengah. Oke, di video selanjutnya kita akan belajar mengenai conditional if else. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.